Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifmu Flikah dari SD Negeri Glagah, Yogyakarta, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya dalam UKPPI tingkat 3 Kota Yogyakarta tahun 2020. Judul yang saya ambil yaitu Peningkatan Prestasi Belajar IPS melalui penerapan metode inquiry terbimbing pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Guru sebagai fasilitator utama siswa di sekolah yang berperan penting bagi penanaman konsep ilmu pengetahuan sosial di SD, bergerak dari yang konkret ke abstrak dengan mengikuti pola pendekatan lingkungan dari yang mudah ke sukar, dari yang sempit menjadi luas, dari yang dekat ke jauh. Latar belakang masalah. 1. Model pembelajaran belum sesuai tuntutan kurikulum. 2. Pelajaran IPS membosankan. Yang ketiga, peserta didik kurang aktif dalam KBM. Yang keempat, hasil belajar siswa rendah. Rumusan masalah. Bagaimana upaya peningkatan prestasi belajar IPS dengan menerapkan metode inquiry terbimbing pada siswa sekolah dasar? Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar IPS dengan menerapkan metode inquiry terbimbing pada siswa sekolah dasar kelas 4. Manfaat penelitian yang pertama yaitu untuk siswa memperoleh pembelajaran langsung yang lebih bermakna dan menyenangkan karena materi pembelajaran melalui pengalamannya sendiri. Yang kedua, untuk penulis yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan metode inquiry dalam pembelajaran IPS. Yang ketiga, untuk sekolah peningkatan hasil belajar IPS dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Kajian pustaka prestasi belajar yang pertama dari Zainal Arifin tahun 2016. Prestasi adalah hasil dari kemampuan, keterampilan dan sikap seseorang dalam melaksanakan suatu hal. Yang kedua dari Kasiah tahun 1998. Prestasi hasil yang diperoleh setelah mengikuti pendidikan atau latihan tertentu yang hasilnya bisa ditentukan dengan memberikan tes pada akhir pendidikan. Menurut Tursan Hakim tahun 2000, belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang tampak dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, dan daya pikir. Dari kedua kajian pustaka ini diambil kesimpulan prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan usaha-usaha belajar yang bisa diukur kualitas seseorang dalam faktor sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ilmu pengetahuan sosial menurut Sapria dan kawan-kawan tahun 2006 yaitu perpaduan dari pilihan konsep ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan budaya yang diperuntukkan sebagai pembelajaran pada tingkat persekolahan. Menurut Rudi Gunawan tahun 2011, salah satu pelajaran yang diberikan di SD yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Metode inquiry terbimbing. Yang pertama menurut Kardi tahun 2003. Inquiry adalah model pembelajaran yang dirancang
untuk membimbing siswa bagaimana meneliti masalah dan pertanyaan berdasarkan fakta. Menurut W. Gulo tahun 2004, inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan seluruh kemampuan siswa secara maksimal untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Menurut Wina Sanjaya tahun 2009, inquiry terbimbing adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Langkah-langkah metode inquiry terbimbing. Yang pertama yaitu orientasi terhadap masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Dalam kegiatan pembelajaran, tahap pertama yaitu orientasi terhadap masalah. Peserta didik berkelompok dalam 5-6 anak. Guru menyajikan pertanyaan yang menantang peserta didik untuk berpikir terkait masalah yang akan dikaji. Langkah kedua, merumuskan masalah. Dalam kegiatan KBM, guru membimbing peserta didik mengidentifikasi masalah dalam kelompok. Langkah yang ketiga, mengajukan hipotesis. Melalui kegiatan curah pendapat, peserta didik dibimbing menentukan hipotesis yang relevan dengan permasalahan dan menjadi prioritas penyelidikan. Yang keempat, mengumpulkan data. Kegiatan KBM, peserta didik melakukan wawancara kepada pelaku ekonomi untuk mengumpulkan data dari setiap kelompok siswa keluar kelas dan mencari pelaku ekonomi untuk diwawancarai. Yang kelima, menguji hipotesis. Peserta didik bersama kelompoknya mendiskusikan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Langkah yang keenam, merumuskan kesimpulan. Peserta didik dengan bimbingan guru membuat kesimpulan tentang kajian hari itu berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan. Pembahasan hasil pembelajaran, yaitu ilmu pengetahuan sosial dengan metode inquiry terbimbing berjalan dengan optimal sehingga meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, hasil belajar mengalami peningkatan, keaktifan siswa juga semakin meningkat. Yang ketiga, siswa secara maksimal mampu mencari dan menemukan jawaban sendiri dari materi yang dipertanyakan. Yang keempat, menumbuhkan sikap percaya diri pada siswa. Kesimpulan, metode inquiry terbimbing mampu meningkatkan prestasi belajar. Siswa berperan aktif, menumbuhkan kreativitas, nilai rata kelas mengalami kenaikan, jumlah siswa yang memperoleh nilai di atas KKM meningkat. Demikian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.